Pemirsa, jangan halalkan zina dan LGBT, itulah topik minggu ini kita pada malam hari ini. Anda bisa berinteraktif dengan kami di 0215155111 untuk bertanya dan juga memberikan pendapat Anda. Saya tampaknya sudah ada telepon. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Pak. Dengan siapa dan dari mana? Halo. Iya, halo, selamat malam Pak. Saya bisa mendengarkan suara Anda. Dengan siapa dan di mana? Ya, selamat malam Ibu. Dengan ini Haji Faisal. Dari? Dan selamat malam Ibu. Dengan ini Haji Faisal. Dari mana? Halo. Iya, Pak. Mungkin bisa dikecilkan volume televisinya, Pak. Ya, mohon maaf Bu. Assalamualaikum. Iya, silakan langsung saya dilanjutkan Pak Faisal. Ini dengan Bapak Haji Faisal di Madura. Iya. Silakan langsung saya dilanjutkan Pak Faisal. Mohon nanya, LGBT itu apa, Mbak? Jangan halalkan zina dan LGBT. LGBT itu singkatan dari apa, Mbak? Oke, itu yang Anda tanyakan. Ada lagi? Harus dua. Terus kedua, apa namanya? Halo? Iya. Terus apa namanya? Istilah bersinah itu, Mbak. Istilah bersinah itu bersinah. Setelah bersinah selama 4 bulan, lalu si perempuan itu dinikahi lebih dari 6 bulan. Apakah itu anaknya itu dikatakan anaknya si laki-laki itu? Oke, baik. Baik, kita sudah menangkap apa yang Anda tanyakan Pak Faisal. Terima kasih dari Madura. Masih ada penanya yang lain? Atau kita lanjutkan diskusi dulu? Bu Neng silakan menjawab ini walaupun pertanyaannya sungguh dasar begitu, tapi setiap orang memiliki hak untuk menerima jawaban. Bu Neng silakan. Ya baik, Assalamualaikum Pak Haji Faisal di Madura. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau dalam bahasa hukum Islamnya itu termasuk homoseksual. Liwat dan musahaqah. Kalau liwat itu adalah gay, kalau musahaqah itu lesbian. Okay. Nah itu memang di dalam hukum Islam itu sudah jelas hukumannya. Nah kemudian mengenai tadi orang yang berzina, lalu 4 bulan menikah dan lain sebagainya. Anaknya menurut saya itu kita melihat kepada pendapat dari yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, juga mungkin sekarang ada di dalam kompilasi hukum Islam, bahwa anak yang dibuahkan di luar perkawinan meskipun nanti adalah kemudian menikah, itu adalah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Meskipun demikian, sekarang ada fatwa MUI, kemudian juga ada putusan MK nomor 46, itu boleh ada dikatakanlah hubungan perdatanya, ada hubungan perdata, tetapi hubungan perdata ada, tapi hubungan perdata ada. Hubungan perdata dengan hubungan nasab itu berbeda. Saya sependapat dengan Prof. Mahfud MD istilah tersebut. Kalau hubungan perdata berbeda dengan hubungan nasab. Kalau hubungan perdata tidak berarti ada hubungan nasab. Kalau hubungan nasab itu bisa saling mewaris. Kalau hubungan perdata hanya hubungan perdata dalam memberikan nafkah dan sebagainya itu dibolehkan. Oh, tapi tidak saling mewaris. Tidak saling mewaris. Sampai sejauh ini putusan MK diartikan demikian ya? Iya. Yang beberapa tahun yang lalu itu ya. Tahun 12. Oke. Baik. Tapi kemudian kalau kita merujuk kepada hukum modern, hukum perdata yang kita anut saat ini, jika kemudian menikah, anak-anak tersebut akhirnya bukan menjadi anak di luar nikah ya Bu ya? Oh tidak. Itu dibedakan antara, kalau tunduk pada BW demikian, tapi kalau tunduk kepada hukum Islam tidak karena kita untuk orang Islam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Baik, terima kasih Bu Neng. Mari kita lanjutkan kembali. Pertanyaan saya yang sebelumnya adalah, layakkah mereka ini dihukum atau dikriminalisasi? Sebetulnya yang menjadi concern adalah gerakan-gerakan yang menyuburkan hal ini, begitu ya Ibu Ais? Iya betul, sebetulnya yang men-trigger kita berpikir untuk judicial review adalah karena hal itu. Kalau misalnya kita menemukan istilahnya penyimpangan seksual, di mana seorang individu itu mengakui itu sebagai sesuatu
penyimpangan, bahkan mungkin diam-diam, dan dia juga merasa ada persoalan. Kepada mereka harusnya kita rangkul dan kita beri bantuan. Dan itu termasuk penyakit bantuan. Tapi mengapa kemudian kita dorong mereka untuk menjadi dikriminalisasi? Jadi kalau soal kriminalisasi kan undang-undang sekarang pun sudah ada itu. Dan soal kriminalisasi orang mencuri aja kan dianggap sebagai kriminal. Jadi dalam hal tentu kita memang tidak bisa menghindari istilah itu dalam rangka pengaturan. Nah, yang khusus untuk hubungan sesama jenis, cabul sesama jenis, yang kita khawatirkan adalah adanya gerakan yang sistematis, yang masif, emang kemudian melakukan suatu penyadaran bahwa itu adalah itu adalah hak asasi manusia. Nah, kita kan negara yang bukan negara agama, tapi kan berdasarkan Pancasila, sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dan hak untuk kita melaksanakan ajaran agama itu kan di konstitusional gitu ya, itu harus dihormati. Jadi kalau kita ingin merasakan kehidupan yang nyaman di keluarga, para ayah, para ibu ingin anak-anaknya selamat, bagaimana menciptakan lingkungan yang juga kondusif untuk itu. Kalau misalnya lingkungan ini kemudian tidak kondusif karena ada gangguan itu, kita berhak dong minta perlindungan gitu. Nah, inilah yang kemudian berkembang ketika orang tua merasa terintimidasi, ketika ada gerakan-gerakan itu, kemudian demo menunjukkan bahwa ini adalah ini adalah gaya hidup, dan itu menular perilaku itu. Dan kita sudah buktikan bahwa orang-orang pengakuan dari mereka bagaimana merekrut dari 1 orang gay merekrut 5 orang, dan biasanya adalah anak-anak muda. Itu di mana? Anda punya data yang valid? Di Cianjur, di Bogor, di Ciamis, di beberapa daerah itu kalau kita searching data itu ketemu. Karena ada lembaga yang memang melayani. Itu bukan human trafficking ya? Bukan. Jadi ini persoalan perilaku, ya? Bukan. Ini persoalan perilaku, di mana perilaku ini jauh lebih banyak, lebih masif, dan itu diubah karena penyadaran, kesadaran bahwa itu adalah itu adalah hak asasi manusia, gitu ya. Selama tidak mengganggu, ngapain kita terganggu? Nah, ini kan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Inilah yang kemudian perlu kita perhatikan, karena kalau kita lihat data misalnya ada laporan dari UNDP dengan USAID tentang Being LGBT Indonesia, itu laporan dari hasil dialog nasional, di mana di sana secara jelas dinyatakan bagaimana caranya mengisi legislatif, mengisi eksekutif, kemudian bagaimana mereka pendampingan hukum supaya kemudian hak mereka itu terpenuhi. Jadi kalau dosen ngasih nasihat, si mahasiswanya kemudian keberatan, dia bisa si dosen, kemudian dosen itu kalah. Itu sudah ada kejadian. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat kita terintimidasi. Sehingga kemudian harus ada kejelasan. Karena yang diatur adalah hanya bagian kecil. Kalau itu adalah korbannya adalah anak di bawah 18 bulan, 18 bulan kurang 2 bulan, dia kena hukum. 18 tahun. Dia kena. Tapi 18 tahun lewat 2 bulan, nggak kena. Kan jadi rasa keadilannya jadi tidak terasakan. Itu untuk yang ini, pasal 292. Pasal 292 bukan yang mengenai ini ya, kumpul kebo, bukan ya? Bukan. Ini mungkin istilah kumpul kebo, istilah kumpul kebo itu lain dengan zina loh. Iya. Mungkin nanti saya ingin bicara juga masalah yang lain. Iya, boleh. Terkait dengan tujuan hukuman sama jenis. Iya, atau yang lebih dikenal dengan LGBT tersebut. Baik, kita harus break lagi, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di topik minggu ini. Sebelumnya kita menjawab telepon dulu. Tampaknya kita menjawab telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, dengan siapa dan di mana? Saya dengan Pak Zainuddin, Bu, di Jakarta. Pak Zainuddin di Jakarta, silakan bertanya, Pak. Iya, jadi gini, Bu. Kebetulan kan saya udah menikah udah 4 tahun ya, Bu, ya. Iya. Nah, sesudah anak saya lahir, istri saya ternyata karena memang beda usia kita itu lumayan jauh 15 tahun, akhirnya istri saya ternyata kabur. Sedangkan saya nikah dengan istri saya itu secara resmi. Nah, hampir 1 tahun ini saya nggak tahu dia ada di mana. Terakhir karena saya membayar private investigator untuk... Ya, menarik sekali. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi. Kita harus break. Mudah-mudahan kita bisa tersambung dengan Pak Zainal, karena Pak Zainal pasti ingin menanyakan bagaimana hukum melihat persoalannya, begitu ya. Nanti bisa dijawab oleh Ibu Neng Subaidah. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.